Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Vina Diana Takene dari Paroki Santo Fransiskus dari Asisi Kupang, NTT. Saya juga salah satu member OMK DFG Fellowship 12. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Jumat 20 Mei 2022, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta yang adalah admin DFG Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini Jumat 20 Mei 2022, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap kita pasti memiliki pengalaman perpisahan. Di bulan-bulan seperti saat ini, biasanya anak-anak sekolah sudah melakukan acara perpisahan dengan murid yang akan segera lulus dari sekolahnya. Di lingkungan perkantoran pun marak terjadi farewell party bagi karyawan yang akan pindah tempat kerja. Di acara-acara tersebut pasti ada momen sepatah dua patah kata yang berisi pesan kepada pihak yang akan berpisah. Saya sendiri jadi teringat akan pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika saya akan meninggalkan kampung halaman karena akan kuliah di luar kota. Mama saya menitipkan berbagai pesan kepada saya. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, bijak bergaul, pintar-pintar mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Semua pesan itu menjadi bekal bagi saya yang saat itu akan mulai hidup mandiri di negeri orang. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus pun mengamanatkan pesan kepada murid-muridnya sebelum mereka berpisah. Yesus ingin memastikan murid-muridnya bisa hidup dengan baik walau ia tidak lagi tinggal bersama mereka. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintah Yesus yang juga menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup. Kasih yang bukan sekedar kasih, namun mampu mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Kasih inilah yang akan menjaga dan merawat kehidupan kita di dunia. Dengan menaati amanat perpisahan dari Yesus ini, maka kita semua pun layak menjadi sahabat Yesus. Dengan menjadi sahabatnya, kita pun dipilih untuk melanjutkan karya cinta kasih Allah di dunia ini.
Sungguh sebuah keistimewaan yang mewah sekali bagi kita umat Kristiani bisa tumbuh menjadi sahabat Yesus. Menjadi sahabat artinya kita mempunyai relasi yang akrab dan mendalam dengan Yesus. Seorang sahabat tidak hanya mengenal senyum di wajah kita, tetapi juga mengetahui penderitaan di hati kita dan luka yang membekas di batin kita. Dengan demikian, kita bisa dengan bebas mencurahkan segala isi hati, suka duka, dan kerinduan hati kita pada Allah. Yesus sendiri sudah terlebih dahulu memulai persahabatan ini dengan mengajarkan segala sesuatu yang harus kita perbuat agar kita berkenan kepada Bapa di surga. Sehingga dengan demikian, apa saja yang kita minta dalam nama sahabat kita Yesus Kristus diberikan Bapa kepada kita. Sahabat terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa Dialah yang memilih kita semua. Dia sendirilah yang memilih kita menjadi seorang Kristiani. Dia pula lah yang memilih saya, Om, Tante, dan teman-teman OMK untuk menjadi seorang pendengar Fresh Juice saat ini. Dia jugalah yang memilih kita-kita ini menjadi pengurus dalam kelompok kategorial, menjadi anggota sebuah komunitas, menjadi ketua lingkungan dalam basis gereja, dan lain sebagainya. Allah memilih kita melalui orang-orang di sekitar yang sudah mengetahui kemampuan kita untuk melanjutkan karya yang sudah dimulai oleh Yesus ini. Maka inilah saatnya bagi kita untuk berbuah limpah. Apapun panggilan hidup kita, apapun keahlian kita, apapun profesi kita, kita semua dipilih Allah untuk menghasilkan buah-buah kasih. Maka berbekal amanat Yesus ini, marilah kita menjadi pelaku kasih bagi sesama. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh-Nya, maka sudah layak dan sepantasnya lah kita berbagi kasih yang sama juga bagi sesama. Mungkin di zaman now, kita tidak perlu lagi mati di kayu salib seperti Yesus sebagai wujud ketaatan kita pada Allah. Kita hanya perlu melaksanakan amanat Yesus ini dengan hidup saling mengasihi setulus hati. Kita bisa membagikan kasih kepada sesama mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, hari ini kita bisa memulainya dengan lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita, menyapa anggota keluarga kita, memberikan tumpangan perjalanan bagi rekan kerja kita, atau sekedar memberi senyum dan semangat bagi orang yang kita jumpai hari ini. Seperti kata Bunda Teresa, marilah kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Aku dikasihi, aku mengasihi. Selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Terima kasih kepada Mak Mon untuk renungannya hari ini. Jangan lupa untuk selalu menghasilkan buah-buah kasih setiap harinya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp TFG, caranya gampang, silakan DM ke Instagram @salamfreshjuice. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam Fresh Juice. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan.
kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.